3, 2, 1. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa ya, bertemu lagi bersama dengan Kak Ariana dan Kak Cindy. Di sore hari ini adik-adik kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita dulu berdiri dan kita akan berdoa sebelum kita beribadah di hadapan Tuhan. Dan Kak Ariana akan memberikan doa yang kali pertama dan tutup mata kita. Terima kasih ya Tuhan, dan bersyukur di hadapan Engkau untuk segala sesuatu yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami ya Bapa. Kesehatan, kekuatan ya Bapa, sekolah yang Tuhan berkati, kecerdasan daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, pemeliharaanmu sungguh sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan mengumpulkan kami dimanapun kami berada. Tuhan kami percaya Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami ini yang haus dan lapar akan Engkau. Terpujilah nama Yesus, dalam nama Yesus semua siap bersuka cita katakan amin. Ada kita punya Tuhan yang terkuat ya, tapi yang Tuhan yang terbesar yaitu Yesus Kristus. Kita pujikan Tuhan yang terkuat ya, Tuhan yang terhebat di setiap kita. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat yang terkuat yaitu Yesus kita. Kuat
telah menjadikan kita adalah anak-anak yang istimewa di hadapannya. Mari adik-adik kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan dalam firman Tuhan. Kita pujikan, ku mau cinta Yesus, ku mau mengasihi Kau Yesus lebih dari apapun. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kita ya Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya.
kabarnya hari ini? Hari ini kabar kalian bersuka cita. Pasti kabar adik-adik juga bersuka cita. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini Kau masih mengizinkan kami untuk kami kembali mendengar akan kebenaran firman yang daripada Engkau. Biarlah ya Bapa, firman yang disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam setiap pribadi kami semua. Kami yakin dan percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami, dan saat ini saatnya berikan kami telinga sebagai seorang murid, berikan kami hati sebagai seorang hamba, agar firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Kami serahkan jam pemberitaan firman dalam kuat tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Kita yang sudah berdoa berkata amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita sebelum kita buka Alkitab kita, tema kajian adalah maukah kau jadi saksi? Maukah adik-adik menjadi saksi? Saksi apa nih Kak? Saksi apa nih Kak? Saksi yang kayak TV? Saksi terjadinya kejahatan? Saksi terjadinya suatu musibah atau apakah? Enggak. Hari ini Kak Dia mau berkata kepada adik-adik, Kak Dia mau bertanya, maukah adik-adik menjadi saksi Kristus? Maukah adik-adik menjadi saksinya Tuhan? Maukah adik-adik menjadi saksi dari Raja di atas segala raja? Maukah adik-adik menyerahkan kehidupan adik-adik untuk menjadi saksi Tuhan? Ada lagu mengatakan, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan firman-Nya, melayani, mengasihi lebih sungguh? Maukah adik-adik menjadi roti yang terpecah? Maukah adik-adik menjadi anggur yang tercurah? Maukah adik-adik menjadi saksi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan? Dan lagu itu yang menjawab, ada lagu jawabannya. Aku mau jadi roti, aku mau jadi anggur. Dan yang ketiga dikatakan, aku mau jadi saksi. Hidup ini adalah suatu anugerah. Hidup ini adalah suatu kesempatan. Selagi masih diberikan kesempatan untuk bernafas, selagi masih diberikan kesehatan, kebaikan di dalam hidup ini, bukankah sepatutnya kita memberikan yang terbaik di hadapan Dia Raja di atas segala raja? Bukankah sudah sepatutnya kita memberikan yang terbaik di hadapan Dia? Bukan hanya hidup untuk dunia, tapi kini saatnya kita hidup bagi Dia. Kita harus mempraktekkan firman Tuhan yang berkata, aku gak mau Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan dunia ini, tapi aku mau menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, dengan Tuhan. Bukan dengan dunia ini, tapi dengan Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan, karena kita anaknya, maka sudah sepatutnya kita hidup seperti Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Nah, jadi kita buka ayat di firman Tuhan di Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-10. Yesaya 43 ayat 10 dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Singkat, padat, dan jelas. Yang berkata, kamu inilah saksi-saksiku. Adik-adik, Kak Dian, kakak yang lainnya, Kak Cindy, Kak Ariana, mereka adalah saksi-saksi Tuhan. Tuhan berkata, kamu inilah saksi-saksiku. Bukan hanya anak-anak Tuhan, tapi kita juga menjadi saksi dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Kita menunjukkan bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi dimana kita tidak malu mengatakan, yuk kita datang kepada Tuhan, ayo kita berdoa kepada Tuhan, ayo kita beritakan Injil.
Ada firman Tuhan yang mengatakan, di mana ya adik-adik? Kalian lupa. Kalian buka kartu kertasnya di Matius pasal 28 ayat 18 sampai yang ke-20 berkata, kalau kita sudah menjadi saksi Tuhan, maka firman ini harus tergenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi saksinya Kristus, firman ini harus tergenapi dalam kehidupan kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau kita sudah menjadi saksi Tuhan ya adik-adik, kita memilih untuk jadi saksi Tuhan. Nah, di saat itulah kita harus mempraktekkan firman Tuhan yang berkata pada Matius 28 ayat 18 sampai 20 tadi. Kalau kita harus menjadi saksi Tuhan, kita harus pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita hidup untuk menjadi surga terbuka. Kita hidup untuk menjadi berkat. Kita hidup bukan untuk menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekeliling kita, tapi kita hidup menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Kalau adik-adik tadi bernyanyi sama Kak Cindy, sama Kak Ariana, lagunya berkata tentang suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, menjadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Kalian lupa liriknya, kalian lupa nadanya. Nah, tapi kalau kalian tadi adik-adik bernyanyi bersama dengan Kak Cindy, Kak Ariana, bagaimana lagu itu menceritakan kalau kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita hidup untuk menjadi saksi Tuhan. Kita hidup bukan untuk menjadi batu sandungan. Kita hidup bukan untuk menjaga satu sama lain, tapi kita hidup untuk menjadi saksi dari Yesus. Maukah adik-adik menjadi saksi? Harus jawab mau. Harus jawab, iya Tuhan, ini aku pakai aku menjadi saksimu. Demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah Kupilih. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Raja di atas segala raja. Bahkan Dia Bapa memanggil kita dengan nama kita. Hai Dian, maukah kamu menjadi saksiku? Hai, siapa nama adik-adik? Hai kamu Nia, maukah kamu menjadi saksiku? Hai El, maukah kamu menjadi saksiku? Hai anak-anakku yang lain, maukah kamu menyerahkan kehidupanmu menjadi saksiku? Nah, ketika kita memutuskan untuk menjadi saksi Kristus, pasti ada yang namanya pencobaan. Tapi ingat, Tuhan berkata di ayat selanjutnya, dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Aku yang telah memilih kamu, aku yang telah memanggil kamu, aku yang telah menetapkan rancanganku dalam hidupmu. Percayalah kepadaku. Kalau kita bisa percaya kepada siapa? Kepada manusia yang seringkali mengecewakan kita, kenapa kita nggak bisa percaya sama Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita? Kalau adik-adik nih naik pesawat, adik-adik kenal nggak sama pilotnya? Tahu nggak siapa pilotnya? Kenal nggak? Enggak. Tapi penumpang di sana bisa percaya sama pilotnya, walaupun nggak kenal, walaupun nggak ngelihat, tapi percaya akan dibawa ke tempat dengan selamat sampai tujuan. Tapi kenapa? Kita harus juga percaya kepada Tuhan bahwa Dia Bapa yang baik, sekalipun tidak terlihat, tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Rancangan Dia bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dia percaya sama Tuhan. Ya, aku percaya penuh kepada Dia. Jadi adik-adik, maka adik-adik menjadi saksinya Tuhan. Angkat tangan adik-adik dan berkata, ya Tuhan, ini aku mau menjadi saksimu. Ya Bapa, ini aku, pakai aku sesuai dengan apa yang engkau mau.
Hidup bukan hanya sekedar bernafas. Hidup bukan hanya sekedar melakukan apa yang kita inginkan. Hidup bukan hanya berbicara tentang aku mau dan aku harus mendapatkannya. Enggak. Hidup kita harus berguna, baik untuk diri kita sendiri, baik juga kepada orang-orang lain. Kalau kita berkata, ada yang kata-kata yang mengatakan diberkati untuk memberkati. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, begitu limpahnya. Sudah sepatutnya kita juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, di saat itulah adik-adik bisa menjadi saksi di sekeliling adik-adik. Kalau orang-orang sekitar adik-adik bisa merasakan, kok dia berbeda ya? Kenapa ya? Oh, ternyata dia anak Tuhan. Dia orang Kristen. Oh, dia anak Yesus. Makanya ada yang berbeda. Ada perbedaan antara orang-orang yang mengikut Tuhan dan orang-orang yang tidak mengikut dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan dan kita bisa membuat perbedaan antara anak-anak dunia. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak kerajaan surga. Kita akan mendapatkan yang terbaik yang dari Bapa. Percayakah? Harus percaya. Percayakah adik-adik? Percaya. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Jangan pernah goyah percaya kita di hadapan Tuhan. Tapi percayalah bahwa Dia Bapa yang baik yang selalu memberikan apapun kepada kita, anak-anaknya. Rancangan Tuhan, rencana Dia adalah yang terbaik. Ingat, adik-adik, maukah menjadi saksi memberitakan Injil? Maukah menjadi roti yang terpecah? Maukah menjadi anggur yang tercerah bagi Dia? Ya Kak, aku mau. Ya Tuhan, aku mau. Jadi, maukah adik-adik menjadi saksi? Kalau kalian tanya, maukah? Mau. Kalian menjadi saksi bagi Dia. Saksi bagi Dia, Raja di atas segala raja. Demikian renungan firman pada sore hari ini. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa di hadapan Dia, Raja di atas segala raja. Tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau. Biarlah ya Tuhan, kami menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Kami menjadi saksi dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Benar-benar Roh-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Benar-benar Engkau Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami mau selalu percaya bahwa Engkau Bapa memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Ketika Engkau bertanya dalam diri kami, maukah Engkau menjadi saksiku? Maka kami mau menjawab, Tuhan, ini kami, pakai kami menjadi saksi-Mu. Ini kami, ini hidup kami kami persembahkan kepada Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Engkau masih mengumpulkan kami dan mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau. Bahkan sebelum kami mendengar firman, kami sudah bersuka cita, kami muji, kami menyembah Engkau Raja atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu dan terima kasih buat semua kemurahan-Mu. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Di segala raja kita sudah berdoa berkata, amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Kita ketemu lagi di minggu depan. Dan minggu depan yang kami menyampaikan firman Tuhan yaitu Kadian Halo. Tuhan Yesus berkati adik-adik semua. God bless you.